Hai semuanya, di video kali ini aku, Kori, akan berbagi informasi tentang NAS atau Neonatal Abstinence Syndrome. Ada juga yang menyebutnya Born Addicted atau terlahir kecanduan. Apa sih NAS atau Born Addicted? Rata-rata di Amerika Serikat, satu bayi dilahirkan sebagai pecandu setiap setengah jam. Wait. Bayi udah jadi pecandu? Emang bisa? Ini terjadi saat bayi yang ada dalam kandungan atau janin itu terekspos substance atau obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu. Dan biasanya pada umumnya obat-obatan ini berupa opium. Ada juga sih obat-obatan lain yang bisa menyebabkan NAS, tapi pada umumnya yang menyebabkan dari jenis-jenis opium. Obat-obatan yang berbahan opium seperti heroin, kodein, oksikodon bisa juga karena ibu mengkonsumsi stimulan saat hamil. Contohnya amfetamin atau kokain, bisa juga karena antidepresan, depresan seperti alkohol atau marijuana, atau juga nikotin dari merokok. Sorry, ternyata barusan Ciki bangun dan memutuskan untuk bergabung dengan kita sekarang. Ketika janin-janin ini ada di dalam perut, masih dalam proses kehamilan, mereka akan mendapatkan substansi-substansi dari ibunya, dari apa yang dikonsumsi oleh ibunya. Nah, apabila ibunya yang sedang hamil ini mengkonsumsi substansi yang sudah disebutkan sebelumnya, otomatis itu juga akan terserap ke dalam tubuh janin. Exposure terhadap substansi-substansi ini secara terus-menerus menimbulkan efek kecanduan terhadap bayi. Jadi saat bayi itu lahir, lalu dalam 1 atau 2 hari kemudian substansi yang disalurkan dari plasenta itu terhenti, mereka akan mengalami withdrawal syndrome. Atau kalau kamu pernah kenal orang yang berhenti ngerokok, berhenti minum, berhenti make, kamu pasti pernah melihat gimana proses penghentian itu. Kalau aku sendiri pernah lihat seseorang berhenti minum dan dia sampai kayak muntah-muntah darah kayak gitu. Dan itulah yang akan terjadi ke bayi yang baru dilahirkan. Biasanya NAS ini akan muncul gejalanya beberapa jam sampai beberapa hari setelah dilahirkan, saat substansi atau unsur-unsur itu mulai habis dari dalam isi bayi. Gejala-gejala yang ditunjukkan oleh bayi yang mengalami NAS itu sama dengan gejala yang dialami oleh orang dewasa yang sedang melakukan penghentian kecanduan. Tubuh yang menggigil atau bergetar-getar, kejang-kejang, lalu demam atau suhu tubuh yang tidak stabil, menangis terus-menerus dengan suara yang melengking, kesulitan tidur secara nyenyak, kesulitan untuk menyusu atau makan, berkeringat hebat, bersin-bersin, beler hidungnya, mengeluarkan ingus, muntah dan diare, otot kaku. Dan gejala-gejala ini karena dialami oleh bayi biasanya tanpa penanganan yang tepat bisa menyebabkan bayi sampai kehilangan nyawanya atau kehilangan hidupnya. Setiap bayi mengalami gejala ini secara berbeda-beda, dari berapa lama gejala ini mereka alami atau seberapa parah gejala ini mereka alami, tergantung dari seberapa lama si ibu dan seberapa banyak substansi itu dikonsumsi ibu selama hamil. Biasanya kalau bayi yang terlahir prematur itu akan mengalami gejala yang lebih ringan karena exposure mereka terhadap substansi ini lebih singkat daripada yang lahir di usia normal. Para ahli menduga bahwa dalam jangka panjang NAS ini akan menyebabkan keterlambatan tumbuh kembang anak, keterlambatan bicara. Nah, meskipun begitu, bagi ibu-ibu yang sudah terlanjur mengkonsumsi atau kecanduan, ada baiknya sebelum program hamil atau memutuskan untuk hamil, menghentikan dulu penggunaan obat-obat tersebut. Kalau memang sudah terlanjur hamil dan nggak tahu misalnya ya, terus udah terlanjur mengkonsumsi obat-obatan tersebut, harus mengkonsultasikan dengan dokter dulu bagaimana proses penghentiannya sebaiknya. Karena penghentian di tengah kehamilan itu juga beresiko untuk janin yang dikandung. Menakjubkan ya, bagaimana keputusan kita sebagai ibu yang kita ambil itu bisa mempengaruhi hidup dari manusia atau individu lain, yaitu anak kita. Jadi
Mungkin sebagai ibu kita harus pikir panjang dalam banyak hal biar bisa memberi yang terbaik untuk anak kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dadah. Dadah.